warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Dian Fitria, DGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Di sini saya akan didampingi oleh rekan sejawat saya. Saya Laili Rizya Aulia, guru mapel di SDIT Kecamatan Mulia. Selamat pagi Bu Rizky. Ya, selamat pagi Ustaz Putri. Bagaimana kabarnya Bu Rizky hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun Cuaca mungkin ya mempengaruhi. Iya Bu Rizky, hari ini saya ingin melakukan percakapan pra-observasi kepada Bu Rizky sebelum Bu Rizky mulai mengajar di kelas 5 nanti. Tujuan dari percakapan observasi ini ingin mengetahui apa saja hal yang ingin disampaikan Bu Rizky nanti ketika pembelajaran berlangsung. Baik Bu Rizky, bisa dimulai? ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Rizky dalam pembelajaran nanti Tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan cara Bunda menghasilkan bunyi dan sumber bunyi. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Dan yang ketiga, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Oh, ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai itu nanti apa? Dalam pengembangan apa? Saya ingin nanti itu area pengembangan yang saya capai nanti itu saya menginginkan semua siswa itu bisa mengetahui dan bisa semuanya. Nah, terutama di keterampilan sekolahnya itu nanti saya melihat anak dari kelas 5 itu dia itu bekerja secara kelompok, itu mengetahui sifat-sifat bunyi, jenis-jenisnya, dan nanti itu kan yang terakhir kita praktek membuat beberapa telepon sederhana dari kelas itu. Nanti yang ingin dicapai itu anak-anak bisa cara kerja kelompoknya gimana, cara kerja timnya gimana. Nanti ada proyek yang dihasilkan dari hasil kerja kelompok itu. Baik, kira-kira untuk mencapai itu adakah strategi yang sudah disiapkan oleh Bu Rizky? Strateginya yang pertama ya kita sebagai guru, yang pertama strateginya adalah menyiapkan alat belajarnya. Terus dari situ sebelum alat belajar disiapkan tentunya saya sudah mempersiapkan membuat RPP-nya, langkah-langkahnya apa saja nanti yang bisa dipelajari oleh anak-anak, lalu apa benda-bendanya apa yang bisa digunakan. Selain itu juga saya mempersiapkan tematik yang sebelumnya kan ini di kelas itu ada satu itu ada 2 subtema, yakni yang pertama cahaya, yang kedua bunyi. Nah itu kan nanti sebelum bunyi itu saya langsung berikan kepada anak-anak itu langkah yang awal banget itu saya bikin pertanyaan tematik keterkaitannya dengan cahaya dan bunyi tersebut. Itu tadi saya awal masuk itu nanti saya ingin coba untuk mengetuk benda-benda yang ada di dalam kelas. Kalau dilihat dari penjelasannya kelihatannya nanti seru ya pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang ingin dicapai Bu Rizky nanti bisa terwujud dan anak-anak bisa memahami tujuan dari pembelajaran ini. Baik Bu Rizky, itu saja percakapan observasi yang ingin saya lakukan kepada jenengan. Besok saya ingin melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Rizky. Bu Rizky, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kelompok iris kelelawar mungkin dan kelompok kornea yang paling semangat sudah datang bintang kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Kelas 5 bersih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
terlihat. Kemarin, materi kemarin yang sudah kita dapat minggu kemarin di hari Selasa kemarin, kita sudah membahas tentang apa yang pertama, sifat-sifat cahaya. Dan ya, ada cahaya yang pertama, cahaya dapat merambat. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dapat di apa lagi? Dipantulkan. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 6. Nah, sedangkan saya akan memberikan contoh ya. Ketika intinya saya akan belajar ya. Oke, baik. LCD-nya saya matikan. Setelah itu saya akan menyalakan LCD atau layar sambil ditunggu ya. Setelah LCD-nya ini menyala, apa yang terjadi? Ada cahaya, dan cahayanya kira-kira prosesnya seperti apa? Cahayanya bisa merambat dulu. Setelah itu ada contoh lagi di atas, ada itu ventilasi bagian atas itu ada bayangan yang mengarah ke tembok, dan bayangannya juga sama menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat dulu. Oke, itu tadi sifat-sifat cahaya yang sudah kita bahas kemarin. Setelah itu, bayangan itu kan ada 3 sifat-sifat bayangannya. Cermin itu ada 3. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin umum, yang ketiga ada cermin umum. Bagaimanakah bayangannya ketika ada cermin cekung? Cermin cekung mengecil dan terbalik. Kita kemarin sudah praktek ya, sudah melihat di bagian sendok betul. Kalau cekung berarti di cekungannya sendok. Kalau cembung itu bagian belakang. Kalau saudara pengen melihat mas atar, silakan mengaca di belakang sana ada cermin di situ atar. Silakan atar ke sana. Lewat sini juga. Gimana kira-kira? Lo kok gak dilihat wajahnya? Ganteng apa enggak? Gimana Mas Atar? Bayangannya kira-kira tambah mengecil, tambah membesar, atau terbalik kira-kira? Membesar? Biasa? Sesuai dengan postur tubuhnya Mas Atar ya. Sedangkan kalau cembung itu apa? Bayangannya setelah itu indra kemarin sudah kita belajar tentang indra mata ya. Ada bagian-bagian luar dan juga bagian-bagian dalam mata. Nah setelah itu biasanya itu ada terusannya ya, ada lanjutannya. Setelah kita belajar tentang indra penglihatan, setelah itu kita nyambung, ada bunyi, ada indra penglihatan, tentunya ada yang bisa didengar. Jadi ada bunyi. Saudara silakan lihat videonya yang tentang bunyi dan sifat-sifat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Nah, sebelumnya Ustazah punya apa ini namanya? Menghapus ini merupakan benda padat, benda mati betul, benda padat. Benda padat kalau dipegang bisa dipegang ya, benda padat. Ustazah akan menggetarkan penghapus ini ke papan tulis. Menghasilkan bunyi? Ya. Benda yang menghasilkan bunyi dinamakan apa tadi? Sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, jenis bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Infrasonik, 2. Audiosonik, 3. Ultrasonik. 1. Infrasonik,
Infrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti gajah, anjing, jangkrik, dan angsa. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya di atas 20.000 getaran per detik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi memiliki sifat-sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Sebelum ke sifat bunyi, ada macam-macam bunyi. Sifat-sifat bunyi itu kemarin ada 3 jenis. Yang pertama ada infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Audiosonik berapa getarannya? 20 sampai 20. Sedangkan kalau infrasonik yang paling kecil kurang dari 20.000 Hz. Terus yang terakhir ada ultrasonik yang paling tinggi, di atas 20.000, yang bisa didengar oleh kelelawar dan selanjutnya adalah sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat, sama hampir mirip dengan sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada bisa merambat, yang kedua dapat dilakukan, dan yang ketiga bunyi dapat diserap. Bunyi dapat merambat melalui medium. 2. Bunyi dapat dipantulkan. Baris jajar-jajar. Gamenya adalah gamenya adalah benar salah. Kalau benar maju ke depan, kalau salah mundur ke belakang. Pernyataan Ustazah yang dibuat sebelumnya Ustazah yang kalau benar sampai ke depan, kalau salah ke belakang. Misalnya kelelawar itu bisa didengar oleh bunyi infrasonik. Mundur 1. Siap? Pertanyaannya pertama, audiosonik Mas Bintang ada bukan? Audiosonik itu adalah bunyi yang getarannya melebihi lebih dari 20.000 Hz. 1, 2, 3. Siapa yang paling duluan? Langsung mundur ke belakang. Kecepatan. Baik, sore dan sore hari ini kita sudah selesai pembelajarannya, IPAS-nya sudah selesai ya. Tadi kita yang pertama menaikkan pembelajaran dari pembelajaran sebelumnya, sifat-sifat bunyi, sifat-sifat cahaya. Lalu materi hari ini tentang sifat-sifat bunyi. Kita juga tadi sudah tahu apa itu macam-macam bunyi, sifat-sifatnya. Terus kita main game juga ya, benar salah antara mana yang bedanya gaung, mana bedanya gema, dan mana bedanya bunyi audiosonik, infrasonik, dan juga ultrasonik. Baik, untuk itu Sari dan Solika nanti ada tugas yang bisa kalian kerjakan di bukunya kalian di situ ya. Selanjutnya habis ini di buku kalian tentang sifat-sifat bunyi seperti itu. Nah, adakah sebelum saya tutup, adakah yang mau bertanya atau yang masih bingung mana bedanya gaung, mana bedanya gema, mana bedanya bunyi yang dipantulkan, bunyi yang merambat virus? Ada? Ya, Mbak Aisyah. Bagaimana bunyi bisa diserap katanya Mbak Aisyah? Adakah yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Bunyi bisa diserap seperti apa? Nah, bunyi itu dapat diserap karena terjadi proses perambatannya mengenai benda-benda yang permukaannya lunak atau lembut. Permukaannya lunak seperti apa? Contohnya tanah. Nah, jadi misalkan Mbak Aisyah sudah berteriak, itu bisa tahu kemana yang bisa diserap lagi, yang bisa diserap lagi. Aisyah kan
bisa. Jadi bunyinya bisa ekstra ke dalam. Terus yang ada di dalam kayak yang di Terawang kan itu Mbak Aisyah, nah, itu kan bisa. Ada orang mulia, terus Mbak Aisyah bisa diserap. Ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf hari ini sudah ada salah kata. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rizky, pada pagi hari ini saya Ika Dian Fitria, JGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto akan melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Saudara Rizky? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Saudara Rizky, langsung saja nggih. Kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajak Saudara Rizky berdiskusi atau ngobrol terkait pembelajaran yang sudah Ustazah Rizky lakukan di kelas kemarin. Apakah ada bagaimana perasaan Ustazah Rizky setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin? Anda sudah sedikit plong ya, karena sudah diinfo kalau mau ada supervisi yang sudah terlakukan dan terlaksana dengan baik. Perasaannya sudah plong, enak. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin saya lihat juga sudah siap gitu, sudah semuanya terlampaui. Lanjut, bagaimana perasaan Ustazah Rizky ketika melakukan pembelajaran dengan adanya saya mendampingi Ustazah Rizky di kelas sebagai supervisor? Untuk itu kan sebagai manusia itu secara alami ya, ketika kita ngajar terus ada yang melihat itu jelas sudah pasti kita ingin menjadi yang terbaik. Terus ada grogi sudah pasti, meskipun di sekolah kita di SDIT Mata Mulia kan sudah ada program setiap 6 bulan sekali itu sudah ada program supervisi dari kepala sekolah dan dari wakil kepala sekolah. Tapi ya itu tadi namanya manusia secara alami, ketika kita mengajar meskipun ngajarnya kita sudah baik, sudah bagus, itu masih tetap aja. Iya, saya juga seperti itu biasanya. Karena grogi sedikit. Iya, karena di awal sih gitu ya. Saudara Rizky, bisa diceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan tahapannya? Untuk tahapannya sesuai dengan FPP, yang pertama ada persepsi dulu ya. Persepsinya juga kita bikin gamenya dulu, dibuka dengan game dulu untuk fokusnya anak-anak gitu. Jadi persiapan juga mempersiapkan kayak mulai dari bajunya, mulai dari apa yang peralatannya, ketika mejanya kotor itu harus dibersihkan. Jadi kita siap untuk belajar yang nyaman, kondisinya juga bersih. Terus nanti kondisinya, fokusnya juga sudah siap. Makanya itu tadi untuk memantik kesiapannya anak-anak itu diperlukan game fokus itu saja. Persiapan awal ya sebenarnya belajar. Kira-kira strategi atau model pembelajaran yang diterapkan kemarin apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang disiapkan? Insya Allah sudah sesuai. Kemarin juga kita tadi ada game strategi pembelajarannya. Terus setelah itu ada pertanyaan dari setiap kelompoknya, ada penugasan juga per kelompok. Terus kami juga menggunakan media pembelajaran PowerPoint itu untuk membedakan bunyi itu. Kan sebelumnya kita belajar tentang cahaya, nah itu kan ada hubungannya cahaya dan bunyi. Ya, kemarin saya melihat memang ada media yang disiapkan, jadi anak-anak itu ketika masuk langsung melihat media itu sudah memotivasi anak-anak ya usia agar pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, apakah ada hambatan? Kalau hambatan, insya Allah tidak ada. Mungkin kemarin aja itu ketika sinyal kurang stabil itu mungkin ada videonya yang sedikit terjeda sedikit. Karena jaringan ya Ustaz ya, jadi sempat terhenti sebentar kemarin. Cuma langsung dikuatkan dengan tepuk. Iya, ada tepuk-tepuknya. Fokus itu, jadi nggak sampai hilang konsentrasinya. Itu tadi kan hambatan di media. Terus untuk hambatan dengan anak-anak sendiri, apakah sesuai atau ada hambatannya? Kalau hambatan pada anak-anak, insya Allah tidak ada. Ada sedikit
itu apa perbedaan anak-anak masih kurang untuk membedakan antara bunyi gaung sama gema kayak gitu itu. Itu harus diulang atau dipraktekkan kembali. Harus kita praktek. Misalkan kalau apa gema itu kita ajak anak-anak di ruangan yang tertutup, yang kayak gitu, terus sambil mengeluarkan suaranya yang misalkan kayak Fitri, seperti itu harus praktek langsung ya. Terus kira-kira dari hambatan-hambatan itu tadi solusinya bagaimana menurut Ustazah Rizky? Ya solusinya ya itu tadi langsung praktek itu tadi kita ajak praktek. Terus misalkan di ruangan kita kan ada yang di lab itu, iya, di lab itu ada kan ya, ruang tertutup itu, mungkin anak-anak bisa berteriak atau ngobrol apa, terus kita ketuk apa gitu yang menghasilkan bunyi. Itu tadi membedakan bunyi antara gaung sama gema. Jadi anak-anak langsung melakukan itu sendiri, tidak dijelaskan atau demonstrasi saja kayak Rizky. Kira-kira kapan nih mulai memperbaiki atau melakukan solusi terkait hambatan itu tadi? Secepatnya, karena di materi IPAS itu kan ada 2 hari, Iya. di hari Selasa dan Rabu. Berarti kalau Selasanya kita kemarin masih melihat videonya aja, berarti hari Rabunya itu langsung kita lihat. Oke, semoga rencana-rencana yang sudah dilakukan Ustazah Rizky untuk anak-anak nanti berjalan dengan baik dan anak-anak bisa memahami materi yang diajarkan dengan baik. Baik Ustazah Rizky, luar biasa. Kemarin saya sudah melihat mengamati proses pembelajaran mulai dari pembukaan, kegiatan inti, ada persepsi, kemudian ada game edukasi, di mana ketika game itu anak-anak sangat antusias. Jadi anak-anak itu semangat ketika disuruh dengan baris, langsung baris, gamenya maju dan mundur. Jadi Ustazah, insya Allah pembelajaran sudah baik. Tetap semangat, semoga menjadi guru yang terbaik. Baik, demikian Ustazah Rizky percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan perkembangan yang baik dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.